Yesus ini manusia, manusia juga, Tuhan juga gitu. Jadi ada Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ngerti nggak maknanya? Begitu juga Kristen. Kristen ditanya, Tuhannya berapa? 1. Esa bilangnya. Tapi bisa 3 pribadi. 3 pribadinya itu Bapa, Yesus, Roh Kudus gitu. Jadi kalau nanti mereka bilang, Bapa itu Maha Kuasa, Yesus itu Maha Kuasa, Roh Kudus itu Maha Kuasa. Tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Siap-siap beli Panadol, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbak Sinta, Ibu ya, sudah mengundang saya ke rumah yang sangat indah ini. Alhamdulillah boleh bertamu di sini. Kalau kita ingin ngobrol-ngobrol tentang perjalanan hidup saya, dari mulai saya masih kafir, ya, karena saya mantan kafir nih Pak. Saya lebih senang dipanggil mantan kafir daripada mantan muslim, betul nggak Mas? Nah, jadi sebenarnya kisah perjalanan saya sih tidak begitu heboh. Cuman saya hanya akhirnya menggunakan akal saya. Akal saya adalah seperti ini. Saya ingin sharing ya sama teman-teman yang ada di sini. Mas-mas yang ada di sini, bapak-bapak di sini nih, dan ibu-ibu di sini nih, kan selama hidupnya mungkin sudah berpegang kepada Quran, betul kan? Quran kan itu kitab sucinya umat Islam. Tentu saja dasar atau fondasi dari sebuah agama itu kan pasti kitab sucinya. Betul. Betul kan? Betul. Saya ingin tanya kepada Bapak nih. Ketika Bapak membaca mushaf Quran, ketika di Quran itu ada huruf Arabnya, ada terjemahannya, ada tafsir atau asbabun nuzulnya, ketika ada menjelaskan di dalam asbabun nuzul misalnya Quran surat Taubah ayat 30 lah misalnya gitu lah. Ayat ini ternyata dulu tidak ada di dalam naskah-naskah lama, zaman Utsman, zaman Abu Bakar misalnya. Ayat ini baru ada di abad 16 misalnya. Jadi ayat ini pasti tidak asli. Menurut Bapak gimana? Rasanya gimana? Iya. Kaget. Iya, kaget. Pasti kaget. Terus gimana? Setelah kaget gimana? Cari tahu. Cari referensi. Setelah Bapak cari tahu, ternyata terbukti benar apa yang dicatat di Quran itu. Ini contoh. Nauzubillah menjalik nih, mudah-mudahan tidak ada yang begitu ya. Tetapi kalau Bapak menemukan kasus seperti itu, apa yang akan Bapak lakukan setelah kaget dan mencari tahu? Pindah. Ya. Setelah Bapak cari tahu, ternyata buktinya malah dari kalangan Islam sendiri, gitu misalnya. Misalnya, Kementerian Agama mengakui, yang berwenang nih, mengakui bahwa benar, ini ayat ini memang tidak asli, gitu. Misalnya, ada lembaga yang berwenang, yang punya otoritas, membenarkan tulisan itu atau catatan kaki itu. Mengiyakan bahwa itu. Mengiyakan bahwa ayat itu pasti tidak asli, gitu. Gimana Bapak rasanya? Udah. Berarti kan runtuh. Pondasi Hati sih Pak. Iya. Tapi kan berarti pondasi agama itu kan runtuh. Iya. Ya. Sekarang bagaimana kalau catatan kaki itu adanya di Quran tapi yang khusus ustadz-ustadz misalnya, nggak boleh disebarkan ke jemaat. Misalnya di pesantren aja contoh, hanya ustadz-ustadz yang tahu ada rahasia seperti itu. Terus Bapak bisa dapat salah satu kitabnya misalnya, Bapak bisa baca sendiri. Ini ternyata Quran ini khusus dibaca oleh ustadz-ustadz yang ada di pesantren. Jamaah nggak boleh tahu, nggak boleh baca. Ada kejadian seperti itu gimana? Ya agak aneh ya. Karena kan harusnya informasi itu disebar seluas-luas dan sebenar-benarnya. Iya. Nah, itulah yang terjadi dengan saya dan agama saya yang dulu, Pak. Jadi ketika saya mengetahui di dalam agama saya ternyata ada ayat-ayat yang tidak asli, saya mencari tahu dong. Masa iya sih begini kan gitu kan. Saya Itu emang filsafat? Enggak. Saya bukan berasal dari filsafat, saya orang accounting, Mbak. Jadi accounting udah kerja di kantor gitu? Iya, saya dulu lama di Indomobil, Mbak. Indomobil yang di Cawang, gedung Indomobil itu. Antum ngurusin leasing ya? Leasingnya. Jadi nyambung.
Kalau yang di Indomobil yang di Cawang itu kan kantor pusatnya. Kantor pusatnya grup Indomobil. Saya dulu pernah di Suzuki Cakung, Jalan Raya Penggilingan. Pernah juga di Suzuki yang di Tambun, di belakang Suzuki-nya. Jadi saya di anak perusahaan Indomobil. Nah, jadi setelah saya mengetahui ada hal seperti itu, kan saya cari tahu, apa iya benar gitu. Saya cari tahu, ternyata benar. Ternyata yang membenarkan bukan dari siapa-siapa, kecuali dari kalangan Kristen sendiri. Oke, saya supaya gampang saya tunjukin bukunya aja. Ya. Rick, yuk, koper mana yuk? Nah, tolong. Saya kalau kemana-mana kayak tukang buku Pak, bawa koper. Jadi awalnya pertama kali menemukan ayat yang Kododi gak yakin nih. Iya. Kok kan udah Pertama kali ya? urusan kantor. Betul. Iya. Apa yang dilakukan? Ya kan sibuk kan paling cuma sampai sore sama malam lah kan. Malamnya masih bisa. Nah, itu namanya udah qadarullah ya Pak ya. Iya, betul. Qadarullah itu ya kalau zaman sekarang nih misalnya contoh. Kalau masnya buka TikTok. Di TikTok kan ada suka nongol, pasti nongol. Apa taruh sini ya? Mas boleh geser dikit sana ya. Kalau Bapak buka TikTok, kan pasti nanti akan nongol video-video yang Bapak suka tonton yang sejenis. Betul. Betul kan? Betul. Nah, kalau namanya itu yang disebut dengan FYP gitu lah katanya. Nah, tahun 2012 Pak kira-kira. Itu udah mulai zaman YouTube kan? Ya. Saya buka YouTube, qadarullah nongol videonya almarhum Syekh Hamid Didat. Oh, iya. Pernah dengar ya? Iya. Almarhum gurunya gurunya Dr. Zakir Naik. Jadi kalau Dr. Zakir Naik belajar Kristologi kalau almarhum Syekh Hamid Didat belajar Kristologi 40 tahun, Dr. Zakir Naik cuma perlu 4 tahun. Memang otaknya Dr. Zakir Naik memang encer gitu lah ya. Jadi apa yang dipelajarin sama almarhum Syekh Hamid Didat itu dalam waktu 4 tahun bisa diambil semua gitu. Padahal 10% istilahnya. Iya, 10%. Nah, ini akhirnya saya dapat barang book nih namanya nih. Ini bar book nih. Jadi kalau ada sebuah kasus kan harus ada bar booknya. Ini bar booknya. Jadi kitab ini tidak boleh sampai ke tangan jemaat. Saya bilangnya jemaat ya. Kalau di Islam kita bilangnya jamaah gitu ya. Kitab ini kitab suci Katolik nih. Ini ada tulisan begini nih. Tidak untuk apa? Diperdagangkan. Dipersembahkan pada umat Katolik Indonesia. Tulisannya sih dipersembahkan pada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Percetakannya Al-Nur Sendi, tapi tidak untuk diperdagangkan. Oke. Ya, Mas ya? Paham ya maksudnya? Diterbitkan tahun 2009 ini tadi ya, 2009. Dicetak cuma 3.000 eksemplar. Oke. Di sini ada catatan pengantar dan catatan lengkap. Jadi di sini ada ayat. Jadi ini ayat. Jadi ini seperti ini ayat nih. Ini ayat-ayat ini Pak. Ini ayat nih. Ini catatan kakinya. Catatan kaki. Catatan kaki itu mirip tafsir, bisa asbabun nuzul. Seperti itulah, mirip-mirip. Ya, ini ayat, ini catatan kaki. Yang putih nggak ada ya, Bu, lampunya? Ini tulisannya kecil-kecil banget soalnya. Iya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada teman-teman di sini, di seluruh Bible yang tebal ini, itu yang dianggap sebagai bukti ada ayat yang mengajarkan paham Trinitas. Pernah dengar? Iya. Itu cuma satu ayat, Pak. Cuma satu ayat. Ada satu lagi, tapi itu tidak sempurna gitu. Yang paling sempurna mengajarkan Trinitas cuma satu ayat ini. Trinitas apa tuh? Belum tahu Trinitas ya. Tunggal. Akidahnya orang Kristen, akidah saya dulu, itu kita percaya Tuhan itu Esa, satu. Tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. 3 pribadi ini siapa aja? Itu Bapa, Putra atau Yesus. Pernah dengar ya Yesus ya? Dan satu lagi Roh Kudus. Nah, Yesus ini manusia juga, Tuhan juga gitu. Jadi ada Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ngerti nggak Pak kira-kira? Ngerti, cuma enggak Paham nggak kira-kira? paham. Paham? Iya, kalau definisinya itu ya paham, cuma kayak nggak nyambung aja. Nggak nyambung. Saya ulang nih ya.
Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Paham nggak, Mas? Bisa nggak paham? Pusing. Alhamdulillah kalau Mas pusing. Kalau Mas bilang paham, itu berarti Mas nggak paham sebenarnya. Jadi ini tidak mungkin bisa dipahami karena sebenarnya ini adalah agama misteri sebenarnya. Agama misteri ini agama yang zaman dulu sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Ya, zaman di mana Babilonia, ada Namrus, Semiramis, ya pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam kan ada raja namanya Namrus atau Nimrod gitulah. Itu dia juga sudah ada konsep Trinitas. Itu 2000 tahun sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Sudah ada konsep Trinitas. 3000 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam sudah ada konsep Trinitas di Mesir. Ada dewa Isis, Horus, Ra. Kira-kira 3.500 tahun juga sebelum Nabi Isa sudah ada Trimurti, Hindu. Ada Brahma, Siwa, Wisnu, ya kan? Itu kan model yang Tuhan yang tiga tapi satu Tuhan. Gitu. Kalau orang Hindu ditanya Tuhannya ada berapa? Satu. Tapi bisa banyak gitu. Bisa bermanifestasi dalam banyak wujud gitu lah istilahnya. Begitu juga Kristen ditanya Tuhannya berapa? Satu. Esa bilangnya. Tapi bisa tiga pribadi. Tiga pribadinya itu Bapa, Yesus, Roh Kudus gitu. Jadi kalau nanti mereka bilang Bapa itu maha kuasa, Yesus itu maha kuasa, Roh Kudus itu maha kuasa. Tapi bukan tiga maha kuasa, tapi satu maha kuasa. Siap-siap beli Panadol, Mas. Ya benar, ya. Jadi itu bukan untuk dipahami secara akal manusia gitu. Itu hanya bisa diterima dengan kata orang Kristen itu iman gitu katanya. Ya. Ajaran yang mengajarkan Trinitas itu tadi di dalam Bible yang setebal ini itu cuma ada satu ayat, Pak. Nah, ayatnya bunyi begini nih. Itu ada di kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Tulisannya, sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya satu. Nah, ya kan? Ini konsepnya Trinitas nih. Tiga tapi satu. Satu tapi tiga gitu kan. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Nah, di dalam ayat ini itu ada keterangannya nih, Mas, yang saya kasih garis bawah nih. Nah, coba kalau Bapak mau baca. Saya mau baca. Ada aja, Saya mau baca. Nah, kelihatan nggak yang ini? Saya izin minum ya. Ayat 7 sampai 8 di dalam surga, di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad keempat. Terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Apa, Mas? Pasti apa? Tidak asli. Nah, tidak asli apa, Mas, katanya? Palsu. Nah, Bapak yang ngomong ya, bukan saya. Saya nggak pernah bilang ini Bible palsu. Yang ngomong ini sendiri tidak asli. Waktu itu, kira-kira 2012, ketika saya membaca hal seperti ini, nah itulah yang tadi saya tanya ke Bapak. Kalau di dalam Quran ada hal seperti itu gimana? Gitu. Itu kan pasti berkecamuk dong, Pak. Saya. Agama yang sudah saya anut dari bayi gitu istilahnya. Kan saya bayi dibawa ke gereja sama orang tua saya. Dibaptis segala macam. Sampai dewasa, sampai nikah, sampai punya anak, sampai keluarga, sampai berkarir lah istilahnya lah. Udah di atas 40 tahun gitu. Tiba-tiba ngeliat begini, Pak, gitu. Kalau ini dapat buku ini tuh gimana ceritanya? Sampai tahu punya. Saya dapat buku ini atas bantuannya pejabat MUI. Karena memang pengen lihat atau emang? Iya, saya pengen tahu buktinya gitu kan. Saya pengen tahu cari. Kalau Bible yang dipegang sama jemaat di gereja, nggak ada catatan kakinya, Pak. Tuh. Ini yang dikatakan perjanjian lama. Ini perjanjian lama juga, perjanjian baru juga dalam satu kitab. Harusnya begitu ya. Tapi Ini juga ada perjanjian lama, ini juga perjanjian baru. Tapi di sini nggak ada catatan kaki seperti ini. Nggak ada itunya. Nih, nggak ada catatan. Nih, Yes. kan tidak diperdagangkan. Berarti jemaat nggak bisa beli ini. Saya pernah lihat ini di Shopee, di Shopee apa Tokopedia. Di Tokopedia 3.600.000. Dalam waktu sekejap hilang.
Oh. Di Shopee juga ada waktu itu, sama 3.600.000. Dalam sekejap hilang. Langsung dibeli orang kalau ya. Nah, yang dipegang sama orang-orang yang pergi ke gereja jemaat itu yang ini, nggak ada catatannya. Oh. Jadi dari kecil saya pegangnya ini. Saya kan nggak pernah tahu ada ayat yang tidak asli atau enggak, kan nggak tahu. Yang saya baca cuma ayat doang gitu, nggak ada keterangan seperti itu. Gitu. Nah, ketika saya dapat ini, gimana? Ini kan resmi. Orang yang mempersembahkan aja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Percetakannya Arnoldus ND. ND ini penerbit Bible di NTT. Nah, jadi ketika saya melihat ini, otomatis kan runtuh menurut saya. Saya walaupun pada waktu itu masih Kristen, saya merasa pondasi dari sebuah agama ya kitab sucinya. Ketika nabi-nabinya sudah nggak ada, yang dipegang sama kita umatnya ya kitab sucinya kan gitu. Begitu juga di Islam kan gitu. Nabi Muhammad SAW sudah wafat, yang kita pegang apa? Quran, hadis, sahih gitu. Quran dan sunnah lah istilahnya gitulah. Apalagi kalau bukan itu, ya kan? Yang bisa diajarkan oleh guru-guru kita ya kan cuma dari Quran dan sunnah. Gitu. Begitu juga ini. Ketika ini sudah menjelaskan, membuktikan bahwa ayatnya tidak asli, ya sudah. Gimana? Masa saya mau ngikutin yang tidak asli gitu? Pernah saya tunjukkan ini kepada seorang perempuan Katolik yang datang ke kantor saya. Habis bacanya lama lagi. Habis baca ditutup. Habis tutup dia nangis. Saya biarin aja nangis. Adalah 5 menit, 10 menit gitu. Setelah nangis saya tanya, Mbak kenapa nangis? Dia bilang, berarti selama ini saya dibohongin sama gereja ya. Dia yang ngomong gitu. Tidak semua orang Kristen tahu yang begini-ginian. Dan yang katanya tidak asli di sini, itu nggak cuman ini, nggak cuman satu. Banyak. Ya, banyak. Saya bisa tunjukkan beberapa lagi nih. Ini waktu Kodol pengen dapat ini, Iya. sebenarnya udah ada trigger sebelumnya, kejadian sehingga mencari kitab ini. Ada. Triggernya itu ketika saya menonton videonya almarhum Syekh Hamid Didat. Oke. Ketika itu almarhum Syekh Hamid Didat sedang debat dengan pendeta. Oke. Yang diperdebatkan waktu itu saya ingat banget. Jadi gini, contoh nih pendeta ya. Pendetanya suruh pegang Bible-nya, Syekh Hamid Didat juga pegang Bible-nya. Oke. Terus Syekh Hamid Didat bilang, tolong buka 1 Raja-Raja, misalnya gitu ya. 1 Raja-Raja pasal sekian, ayat sekian. Pendetanya suruh cek, suruh buka. Saya bacakan ya, ya. Terus Syekh Hamid Didat baca 1 ayat. Betul nggak? Betul. Ayat kedua, betul nggak? Betul. Ayat ketiga dan seterusnya, betul nggak? Betul. Tapi ternyata Syekh Hamid Didat baca dari kitab yang lain, bukan dari kitab yang dipegang sama pendeta itu. Beda. Beda judul kitab gitu, beda surah gitu lah. Ya, dalam satu kitab tapi beda surah gitu. Yang dibaca oleh pendeta itu 1 Raja-Raja, si almarhum Syekh Hamid Didat baca dari kitab Yesaya namanya. Tapi belasan ayat itu bisa sama persis. Beda surah tapi bisa sama persis. Sama. Sampai ke tanda bacanya. Ketika saya menonton itu, saya langsung cek. Kan saya cepat buka Bible-nya. Begitu dia bilang apa, saya langsung buka cepat. Bener, saya perhatiin. Bener. Itu di situ saya pertama kali kaget saya. Kok bisa gitu? Beda surah tapi belasan ayat Isinya sama. sama semua. Persis plek. Mau buktinya, Pak? Saya bacain. Yang di situ tuh apa sebenarnya? Sama kitab ini sama. Kitabnya sama, cuman beda surat gitu, Mbak. Nah, berarti entah penulis kitab yang A mencontek kitab yang B, atau yang menulis kitab B mencontek kitab yang A, gitu aja kan. Tinggal kita belajarin sejarahnya duluan mana gitu. Kan gitu. Berarti kalau begitu gimana? Kan berarti ada yang namanya apa? Istilahnya tuh plagiarisme. Nah, plagiarisme. Di Quran ada nggak Pak plagiarisme? Iya, Nggak ada. Ada pengulangan, tapi paling cuma satu kalimat. Ulangan tuh penguatan biasanya. Penguatan atau istilahnya penegasan gitu lah. Tapi bukan persis belasan ayat persis plek sama gitu, enggak begitu. Saya perlihatkan ke Bapak nih.